waktunya pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita semua masih dalam keadaan sehat. Bagaimana Pak KS keadaannya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetap semangat. Masya Allah. Semoga selalu sehat Pak KS. Amin. Oke, hari ini saya ingin mengadakan sedikit pertanyaan dalam bentuk wawancara. Jadi ini tentang bagaimana Pak KS selama ini membuat keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi ada beberapa yang saya ingin tanyakan. Yang pertama, sudah bisa mulai Pak KS? Ya, boleh. Ya. Jadi selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, alhamdulillah selama ini karena saya dibantu dengan teman-teman yang begitu super. Jadi saya juga ketika dalam mengambil satu keputusan itu banyak dibantu dengan mereka melalui diskusi terbuka atau bincang-bincang biasa. Nah, persoalan mengidentifikasi kasus yang dilema, saya rasa memang ada kelemahan dan kelebihannya. Nah, saya hanya berpatokan pada ketika pengambilan satu keputusan atau kebijakan, saya harus berorientasi pada kebutuhan yang mendesak. Nah, itu yang saya utamakan, kebutuhan yang mendesak, karena saya rasa itu yang mungkin lebih tepat yang kita harus lakukan untuk jangka yang paling cepat ini. Setelah itu baru ada keputusan atau kebijakan-kebijakan yang lain. Sangat bagus ya Pak Ya, KS. terima kasih. Oke, selanjutnya selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan mungkin? Ya, baik, terima kasih. Terkait dengan adanya kasus atau keputusan yang harus saya ambil secara bersamaan, kalau memang dua keputusan itu tidak bisa kita ambil secara bersamaan, maka sekali lagi saya harus mengidentifikasi keputusan atau kebijakan yang betul-betul tepat yang harus bisa kita laksanakan. Tapi itu juga saya tidak hanya bisa mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan pendapat dan masukan dari teman-teman. Jadi semua keputusan yang saya ambil itu adalah berdasarkan hasil diskusi dan masukan dari teman-teman. Sehingga keputusan itu kita rasa adalah keputusan yang tepat dan benar. Ya. Bagus Pak KS. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya seperti apa Pak KS? Ya. Sebelum saya mengambil satu keputusan atau kebijakan, pertama-tama saya harus dulu mengidentifikasi persoalan atau mungkin temuan-temuan, baik itu temuan dari saya ataupun dari teman-teman yang lain. Setelah itu saya diskusikan lagi dengan teman-teman sebagai tim kerja yang baik, minta pendapat masukannya mereka. Setelah itu saya pertimbangkan, oh ternyata sisi baiknya ini, sehingga saya bisa memutuskan satu keputusan yang baik. Oke, Ya. sangat bagus Pak Ya, KS. terima kasih. Selanjutnya, sebenarnya Pak KS, Ya, boleh. hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangan saya rasa semua pastilah ada kelemahan atau tantangan, tetapi jangan tantangan itu lantas kita jadikan sebagai satu hal yang membuat kita untuk tidak bisa memutuskan. Nah, yang biasa terjadi itu saya kesampingkan tantangan itu, tetapi saya harus kembali mempertimbangkan hal atau keuntungan apa yang harus bisa kita ambil bersama sehingga bisa kita putuskan. Ya. Bagus, terima kasih Pak KS. Ya. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jalur tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat mungkin, atau memiliki sebuah jalan menyelesaikannya? Kira-kira bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Biasanya kalau ada hal yang muncul, persoalan yang muncul atau mungkin problem yang muncul, sebisa mungkin saya selesaikan pada saat itu juga, karena pertimbangannya kalau misalnya ada waktu-waktu tertentu, tentu ini bisa jadi kita lupa apa yang itu. Kemudian yang tak kalah pentingnya lagi adalah ketika kita bisa menyelesaikan persoalan pada saat itu, kita juga langsung bisa mendapatkan satu keuntungan bahwa kita bisa menyelesaikan
satu masalah tanpa harus menunggu waktu-waktu tertentu. Baik Pak Kais ya. Iya. Selanjutnya Pak Kais, dua pertanyaan yang terakhir. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Iya. Kalau dalam pengambilan keputusan, tentu saya sebagai penanggung jawab di sekolah ini, sebagai pimpinan tentu dalam mengambil keputusan adalah memang saya yang harus memutuskan. Ya. Tetapi saya juga menyadari bahwa setiap keputusan yang saya harus ambil itu harus berdasarkan dari masukan atau sumbangsara dari teman-teman. Dan alhamdulillah semua keputusan dan kebijakan yang saya ambil itu berdasarkan hasil diskusi dari teman-teman. Saya juga pada kesempatan ini ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada teman-teman saya yang begitu super, yang begitu punya rasa disiplin kerja yang tinggi, etos kerja yang tinggi. Saya juga berterima kasih kepada semua karena kami ini adalah tim yang saya rasa bisa diandalkan. Ya. Luar biasa Pak Terima kasih, Kais. ya. Sangat bagus sekali Pak. Iya. Ya, yang terakhir Pak, dari semua yang sudah disampaikan, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan dilema etika? Iya. Banyak hal yang menjadikan saya menjadikan saya sebagai pimpinan mengambil keputusan-keputusan, yaitu pertama saya harus bisa memutuskan satu kebijakan, kemudian saya juga harus bisa memikirkan kira-kira kebijakan yang saya ambil ini ketika ada persoalan yang muncul dari kebijakan itu, saya harus bisa mempertimbangkan kira-kira resolusi apa atau problem solving apa yang harus bisa saya ambil. Oleh karena itu sebelum mengambil satu keputusan, saya sudah harus bisa mempertimbangkan, memikirkan kira-kira solusi apa yang harus bisa kita ambil ketika ada kebijakan yang kita sudah ambil, ada persoalan yang muncul. Nah itu yang selalu saya pikirkan. Dan alhamdulillah setiap kebijakan yang saya ambil selama ini, karena ini juga berdasarkan hasil dari kesepakatan teman-teman bahwa apapun keputusan yang kita ambil selalu bermanfaat untuk kita semua. Saya rasa itu mungkin. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Jadi setelah mendengar tadi beberapa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya rasa sebenarnya Pak Kais ini sangat luar biasa. Karena apa yang sebenarnya yang seharusnya saya dapatkan sudah jawabannya itu sudah sangat bagus sekali. Dan ini juga bisa mungkin menginspirasi bagi kedepannya kami ini guru-guru sebagai calon-calon pemimpin. Amin. Pembelajaran maksudnya. Ya, dan saya mungkin juga di closing statement interview kali ini saya atas nama pimpinan menyampaikan terima kasih banyak kepada Ibu Fitri khususnya yang sudah banyak berjuang membantu saya, dan saya yakin percaya dengan Ibu yang mempunyai etos kerja yang cukup tinggi, tingkat kedisiplinan yang sangat baik. Saya rasa Ibu bisa menjadi salah satu sumber motivator untuk teman-teman yang lain. Jadi saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih banyak terkhusus kepada Ibu Fitri yang sudah banyak memberikan masukan khususnya di dunia pendidikan di SMP Negeri 1 Sawah. Sukses selalu, jangan pernah berhenti untuk berinovasi. Saya yakin dan percaya suatu saat Ibu akan menjadi nono yang bisa memecahkan dunia pendidikan. Terima kasih. Setidaknya jadi guru hebat. Amin. Sehat selalu. Terima kasih Pak Sukses. Kais. Oke. Semoga sehat selalu Terima kasih. juga buat Pak Amin. Kais. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya siang hari ini untuk mewawancara Bapak sebagai pemimpin pembelajaran bagaimana mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan dilema etika. Tapi sebelum itu saya tanya dulu bagaimana kabarnya Pak Kais? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi apakah bisa saya laksanakan wawancaranya pada siang hari ini? Jadi mohon saya bertanya dulu, Ya. ini sebenarnya kegiatan apa? Oh ya, ini jadi kegiatan kami selaku guru penggerak yang dimana kami diberikan tugas untuk mewawancarai 2 sampai 3 kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajar. Kira-kira bagaimana kepala-kepala sekolah saat ini sebagai pemimpin pembelajaran mengambil keputusan di sekolahnya.
Jadi itu Pak. Oke, silakan, apa yang saya bisa bantu? Oke, jadi yang pertama pertanyaan saya adalah selama ini bagaimana Pak KS dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya, terima kasih. Saya mohon maaf dulu ini karena saya harus pakai masker Ya, karena kami punya daerah ini radiasi 500 km dari pabrik. oke, Jadi di sini kami anak-anak wajib pakai masker, maka saya juga harus pakai masker. siapa? Jadi kembali di pertanyaan tadi, sebagai seorang pimpinan tentunya kita tidak luput dengan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah, entah itu sama teman guru, entah itu sama peserta didik, banyaklah masalah. Tetapi pimpinan itu bukan kerja sendiri. Jadi untuk mengidentifikasi masalah tadi itu kita kerjasama dengan teman-teman guru, mulai dari wakil kepala sekolah, kurikulum, urusan-urusan yang lain, apalagi wali kelas. Jadi peran wali kelas itu paling penting karena mereka yang mengetahui langsung kondisi peserta didik di setiap kelas. Oke, baik Pak. Jadi intinya kerjasama. Oke, bagus sekali Pak. Mungkin pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Itu tentu saja banyak kita hadapi. Persoalan yang seperti itu banyak kita jumpai di lapangan. Tapi intinya kita kembali bahwa kepala sekolah itu tidak kerja sendiri. Jadi kalau setiap ada permasalahan, kita tinggal lihat bagaimana tingkat permasalahannya, separah apa. Kalau mulai dari ringan, sedang, atau berat, kalau yang ringan-ringan saja itu bisa diselesaikan oleh teman-teman guru atau wali kelas. Tapi kalau sudah meningkat yang menengah, itu karena di sana kita belum punya guru BP, maka ada pembina OSIS. Tapi kalau sudah berat, sudah sampai di mejanya kepala sekolah, walaupun sudah sampai di mejanya kepala sekolah, tapi kepala sekolah itu tidak membuat keputusan sendiri. Jadi kita tetap kerjasama. Paling tidak ada teman-teman tadi itu kita rembuk, kemudian kita bahas masalahnya, kemudian kita carikan solusi yang terbaik untuk penyelesaian masalah tadi. Ya, baik sekali Pak. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Iya, langkah-langkahnya tadi kita butuh koordinasi, kemudian kita mengecek separah apa sih permasalahannya supaya kita bisa selesaikan. Dalam kita menyelesaikan masalah tadi itu tinggal kita lihat tingkatannya. Kalau memang tingkatannya berat, ya sampai kalau perlu kita hadirkan ketua komite, kemudian teman-teman guru yang ada di sekolah, termasuk staf, kemudian kita dudukkan, kita bicarakan bersama, diskusi bersama, musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama guna kita mengambil tindakan untuk solusi yang terbaik. Baik Pak, bagus sekali. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang paling efektif itu intinya. Ya, satu sisi kita tetap mengacu kepada SOP, standar operasional prosedur. Apapun yang kita putuskan di situ paling tidak jangan menyimpang dari peraturan, baik itu peraturan sekolah atau tata tertib sekolah maupun aturan kementerian. Jadi kita punya standar SOP. Jadi ada dasar-dasar hukum yang kita bisa sandingkan di situ supaya kita punya keputusan itu tidak melenceng dari aturan yang ada. Ya Pak. Terus selanjutnya hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Tantangan sudah jelas ada. Tantangan itu muncul dari orang tua siswa, dari peserta didik, dari teman guru, bahkan itu tidak jarang kita temui. Tapi apapun modelnya, tantangan-tantangan yang tadi itu sepanjang kita tidak bekerja sendiri, kita dudukkan bersama, kita rembuk bersama, musyawarah, kemudian kita menghasilkan sebuah keputusan yang terbaik. Nah, itulah jawabannya. Itulah tameng yang paling ampuh. Oke, baik Pak. Lalu apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah
Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau menikah sebuah jadwal menyelesaikannya. Nah, bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Nah, ini yang kurang tepat sebenarnya. Karena persoalannya setiap masalah itu tidak terjadwal. Masalah itu bisa datang setiap saat, setiap hari. Jadi karena masalah itu kita tidak tahu kapan saja datangnya, maka kita otomatis kita harus siap untuk menyelesaikan. Jadi tidak pernah ada masalah yang terjadwal. Jadi kapan saja ada masalah, kita harus siap untuk menyelesaikan, untuk mengambil keputusan. Oke. Lalu apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang mempermudah itu sudah jelas, satu kuncinya adalah kerjasama. Karena pimpinan ini sebagai leader tidak bisa kerja sendiri, ada teman-teman termasuk semua elemen, termasuk ketua komite atau orang tua siswa. Oke. Baik Pak, mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Yang terakhir ini adalah dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Iya, alhamdulillah sampai pada hari ini apapun yang kita lakukan itu adalah sebuah pembelajaran. Karena masalah itu kita temukan, setiap masalah yang kita temukan maka itu adalah pembelajaran untuk kita semua, dan kita mencarikan jalan yang terbaik untuk penyelesaian masalah tersebut. Oke. Luar biasa ya Pak KS. Saya sangat senang mendengar hasil dari wawancara saya tadi. Jadi apa yang telah Bapak sampaikan ini juga mungkin akan menjadi masukan atau sebagai pengalaman buat saya. Jadi saya sangat berterima kasih hari ini Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk saya. Iya, terima kasih. Jadi saya berdoa semoga Bapak KS selalu sehat dan Oke, sukses saya selalu. juga doakan selamat Terima kasih, berjuang Pak untuk KS. sekolah-sekolah penggerak. Semoga kalian sukses. Amin ya Rabbal